Itu terus satu lagi terkait yang kemarin kesejahteraan karyawan ini ya. Nah, ini kalau masih ingat, ini mungkin kalau sudah dicoba ketika mau menyusun neraca ya, ketika ada Bank Lopo berkurang 90 juta, ini akhirnya malah saldo kas setara kasnya jadi negatif ya kalau di saya. Jadi, ini kayaknya sepertinya memang ada kurang tepat ya. Jadi di sini karena dia baru kemarin itu apa sih? Kan bukti kas keluarnya tuh baru di tahun 2019 ya. Bukti kas keluarnya baru terjadi di tahun 2019. Kemudian ini bisa dilihat di modul 8 berarti ini ya kemarin ya. Beban operasional ya. Dia bebannya tahun 2018, tetapi pengeluarannya itu di tahun 2019 ya, kas keluarnya. Kan dia sudah baru mencatat 10 juta pada 10 juta. Nah, ini dianggap karena ketika dicoba seperti ini tuh jadi aneh ya. Jadi aneh di neracanya tuh jadi minus untuk bank. Saya nggak tahu nanti kelompok yang presentasi apakah saldo banknya atau kas dan setara kasnya juga karena ada jurnal ini jadi ngawur gitu ya kayaknya ya. Jadi sepertinya ini bisa disesuaikan jurnalnya nih di modul pendapatan dan beban seperti ini ya. Utang yang masih harus dibayar itu kayaknya ada di neraca saldo ya. Ada akunnya gitu. Jadi beban ini kan sudah jurnal koreksi kita kemarin ya. Nah, ini tetap sama tapi kita anggap dia sebagai hutang yang masih harus dibayar gitu ya. Jadi banknya itu kita offset lah. Karena realnya kan dia pengeluarannya baru di tahun 2019 ya. Jadi ini tuh jurnal 2018, nanti dia baru keluar uangnya di 2019, jadi kita masih anggap dia sebagai hutang, saldo banknya kita kembalikan lagi. Gitu. Seperti itu ya. Baik, itu aja kayaknya nanti sambil jalan kalau misalkan ada yang saya teringat lagi ya. Oke, baik. Silakan yang mau kelompok yang mau menjelaskan ini dulu ya. Rekonsiliasi fiskal dulu ya. Silakan. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Oke, kami Kemudian dari ini kelompok 6. waktunya kan tolong Iya, diingatkan ya, Ica sama Awang ya. Jadi ini harusnya satu SKS dibagi dua, berarti sekitar 20 menit ya. Silakan. baik Bu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fadil, nomor presensi 7, Novel Deborah Naga, nomor presensi 24, Rizka Aditya Rahma, nomor presensi 27, dan Vanda Kusuma, nomor presensi 29 akan menjelaskan terkait dengan koreksi fiskal. Ke koreksi fiskalnya langsung. Oke, yang pertama itu ada saldo laba sebelum pajak yang diperoleh dari A3. Saldo per klien pada akhir tahun 2018 adalah 4.500.000. Kemudian setelah ada adjustment atau penyesuaian, terdapat penyesuaian sekitar 3.900.000.000 dan per auditnya menjadi 8.500.000.000. Kemudian ada perbedaan permanen atau beda tetap. Perbedaan permanen adalah terjadi akibat adanya perbedaan yang diakui oleh akuntansi tetapi tidak pernah diakui oleh pajak.
Yang untuk perbedaan permanen positif itu misalnya pajak tidak memperhitungkan suatu beban sebagai pengurang, sedangkan perusahaan atau akuntansi mengakuinya sebagai pengurang beban untuk penghasilan kena pajak. Kemudian untuk yang perbedaan permanen negatif itu pajak tidak memperhitungkan penghasilan sebagai penambah penghasilan kena pajak, sedangkan akuntansi mengakuinya. Untuk yang penyesuaian positif ada yang pertama jamuan dan representasi. Untuk per klien 2018-nya ada 41.965, dan setelah ada adjustment yaitu 20 juta yang didapat dari schedule PL3, per auditnya menjadi 61.965. Kemudian untuk sumbangan, Novelin, ya Bu. Novelin ya. Ya, mungkin bisa stop dulu di situ. Mungkin yang pare untuk labanya mungkin itu bisa dicoba dieksplor yang 3,9 itu. Nah, itu apa aja tuh isinya? Oh, langsung ini ya, dapatnya laba per audit ya. Nah, yang 8,5 ya. Itu rumus ya. Iya, Nah, Bu. itu coba itu dari mana tuh? Dijelaskan sedikit kali. Yang 8506 itu dari mana tuh? Itu kan artinya bikin ini kan setelah di seluruh pare yang terkait dengan laba rugi, terus itu berarti ngitung Itu laba per sebelum auditnya ininya kan, ada, laba sebelum PPh-nya kan. Ya. iya Bu. Nah, Itu coba ada mungkin itu di buka sheet rinciannya. yang A3, Rizka. Ya, silakan. Mungkin biar bisa kita sekilas aja ya menyamakan. Ke bawah lagi, Rizka. Laba sebelum pajak. Sudah ya. Oke, mungkin lihat dari penjualan. Coba penjualan jadinya menurut auditor berapa? Ke atas lagi. Nah, udah itu sudah ini ya, udah net dari retur ya. Oke, kemudian persediaan beban penjualan berarti di mana ininya? Rinciannya. Yang 33.192 itu HPP-nya rinciannya dari ini nggak nyambung ya dengan sheet yang sebelum-sebelumnya ya. Saya nggak kedengeran apa-apa ya. Gimana, Novelin? Iya. Ya, mungkin bisa dibuka rinciannya yang beban penjualan biar kita bisa lihat sekilas apakah sama, karena angkanya yang HPP itu beda ya dengan yang saya. Nggak ada ya rinciannya ya? Itu menyesuaikan dengan kelompok 5, Bu. Yang presentasi hari ini juga, yang penyelesaian audit. Oh, berarti itu nanti ngelihat di kelompok 5-nya. Oke, Iya, Bu. kemudian
Nanti kelompok 5 mungkin yang bisa ini ya, lebih mengelaborasi ya. Oke, kalau gitu ya sudah, berarti kita lanjut aja ke yang tadi, balik lagi aja ke koreksi fiskal ya. Kemudian ada sumbangan per kliennya itu 21.500.000, kemudian tidak ada penyesuaian sehingga per auditnya juga 21.500.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sebentar. Ini yang jamuan representasi, apakah ada lagi selain 20 juta? Jamuan dan representasi. Kayaknya di modul 8 kemarin ada ya. Di modul 8 itu yang dia handphone kayaknya ya. Yang 4.500.000 itu kemarin kalau nggak salah saya ininya dijadikan beban jamuan dan representasi ya. Gimana kelompok lain yang kemarin handphone itu ya? Ada pembelian handphone untuk relasi bisnis gitu, dicatat di akun perlengkapan kantor. Nah, itu direklas menjadi jamuan dan representasi pada perlengkapan kantor gitu ya, karena kan lebih cocok karena dia tidak menjadi asetnya kantor kan, tapi diberikan kepada orang lain. Kalau nggak salah di yang saya kemarin kan sempat nge-share ya, yang modul 8 itu beban jamuan representasi pada perlengkapan kantor. Ini mungkin kelompoknya nggak merefer ke situ ya. Saya nggak ngecek lagi ya. Oke, terus sumbangan. Berarti ini mulai dari sumbangan udah ganti orang ya. Presenternya mau ganti silakan nih. Tapi di sini menurut saya masih ada yang kurang ya beban jamuan representasinya ya untuk koreksinya. Silakan dilanjut. Siapa pemapar berikutnya? Siapa Novlin tadi yang melanjutkan? Untuk yang sumbangan masih saya, Bu. Oke, ya sumbangan udah kayaknya clear ya. Sumbangan cuman itu Ya, aja Bu. kan, nggak ada. Iya. Selanjutnya yang beban piutang tak tertagih. Silahkan untuk presenter selanjutnya. selanjutnya untuk yang beban piutang tak tertagih itu ada pare di debit sebesar 15 juta itu dari modul 2 yang terkait PT Tempo terkait uang dibawa kabur oleh salesman. Kemudian ada di debit lagi 11 juta itu terkait PT orientasi yang karena adanya pilot. Sehingga totalnya ada 26 juta. Itu menjadi per audit 26 juta. Selanjutnya terkait PPH 21 yang porsi dari beban gaji. Itu kami dapat dari modul 8 di schedule M2. Di situ ada koreksi utang PPH 21 pada beban gaji sebesar 8.640.000. Sehingga kami mengasumsikan bahwa nilai tersebut itu adalah porsi PPH 21 dari beban gajinya. Di sini tidak kita ketahui saldo per kliennya, sehingga per auditnya itu menjadi minus 8.640.000. Selanjutnya ada PPH Oke, saldo sebentar, 3.
Oke, Panda sebentar ya, saya potong ya. Sorry. Ya, itu yang kemarin ya, yang dari hitungan yang asumsi kalian distri itu kawin kawin 1 ya. Oke, itu udah benar ya 8640. Nah, terus itu kan perusahaan si klien kan juga sudah ngakuin yang 19.877.000 itu ya. Ada kan yang 19.877.000 itu dia kan pernah mengakui sebagai beban gaji ya, yang dulu dia catat di beban lain-lain itu loh. Ingat nggak? Ya kan? Jadi di modul 8 juga tuh yang dia mencatat yang eh, setoran PPh 21 dia Januari sampai November 19.877. Tapi dia dulu nyatetnya ke beban lain-lain. Terus kan direklas ya menjadi beban gaji pada beban lain-lain. Nah, artinya di dalam porsi beban gaji itu beban gaji itu kan sebenarnya sudah dipakai ketika menghitung laba sebelum pajak ini kan ya. Oke, kemudian kita mau koreksi kan karena PPh tidak bisa menjadi deductible expense kan gitu ya. Jadi kita mau tambahkan kembali nih si beban gajinya kepada laba. Nah, perusahaan itu si klien dia sudah mencatat beban porsi di dalam beban gaji dia itu sudah ada 19.877 yang kemarin kita offset ya. Itu mau kita koreksi positif berarti. Berarti itu kurang yang menurut saya itu kurang yang 19.877 ya. Rizka, tolong ditambahkan yang per kliennya berarti ya Bu, yang 19.877. Mungkin langsung aja di parenya sih. Eh, Karena di klien itu kan beban gaji kan sebenarnya udah masuk di perhitungan laba sebelum pajak dia ya. Dia sebenarnya bilangnya kan beban lain-lain tuh tadinya kan. Cuman ternyata kan kita reklas menjadi beban gaji dan kita putuskan kalau PPh 21 kan tidak bisa menjadi pengurang laba. Nah, jadi kita sebenarnya hanya mau menambahkan aja. Nggak apa-apa itu langsung, tapi dia posisinya di debit ya. Dia posisinya di debit gitu. Ya, jadinya nanti koreksinya itu artinya kan kalau menurut kemarin yang 8.640 itu kan didapat dari menurut auditor itu sebenarnya PPh 21-nya tidak sebanyak itu kan gitu ya. Makanya dia posisinya nanti mengurangi itu. Nah, kalau yang 19.877 menurut auditor PPh itu tidak boleh mengurangi laba. Makanya dia kan di debit kemarin. Di sini dia menjadi koreksi positif kan yang 19.877. 19.877.000 ya. Ada ribuannya di belakang. Ya, oke. Jadi artinya menurut auditor total penyesuaian untuk PPh 21 itu harus ditambahkan kembali ke laba ya sebanyak 11.237. Oke, baik. Silakan Panda dilanjut. Selanjutnya adalah PPh pasal 23, itu juga dari modul 8 terkait jasa akuntan, itu sebesar 400.000. Selanjutnya ada penyesuaian negatif, itu ada pendapatan bunga per kliennya itu ada 9.696 sekian, dan ada koreksi itu dari modul 4, di mana ada belum catat pendapatan bunga dari Bank CAB sebesar
156.500 dan dari Bank Lopo 75.226. Sehingga saldo per auditnya menjadi 9.465.039 rupiah. Coba itu perhitungannya diulang rumusnya. Itu kayaknya ditambah E dikurang F deh. Ya kan? Itu seperti yang ada di CALK kan 9928 491 ya. Artinya apa nih kalau koreksinya angka ini artinya apa kan, Ndak? Terhadap laba? Ini penyesuaian negatif bakal mengurangi saldo pendapatan bruto, Bu. Sehingga mengurangi beban pajaknya. Ya, ini berarti bisa pendapatan bunga. Ya, oke. Ini pendapatan ya. Ya, silakan dilanjut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fadil. Terima kasih Fanda. Saya akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait dengan perbedaan sementara pada koleksi fiskal. Perbedaan sementara pada koleksi fiskal ini, yang pertama adalah terkait dengan depresiasi perusahaan. Depresiasi perusahaan ini, saldo per kliennya itu sebesar 564.191.800 yang didapatkan dari data soal pada buku praktikum audit buku 1 halaman 171. Terdapat koreksi pada pare kredit berdasarkan schedule beban operasional, yaitu indeks PPL3 yang menyesuaikan dari kelompok sebelumnya yang telah melakukan presentasi. Sehingga didapatkan per auditnya itu sebesar 271.000. Kemudian terkait dengan depresiasi pajak, saldo per kliennya itu sebesar 494.766.858 yang didapatkan dari data di soal, tidak ada koreksi sehingga per auditnya tetap sama seperti per klien. Kemudian terkait dengan penyesuaian untuk aktiva tetap sewa guna usaha, terdapat depresiasi aktiva tetap sewa guna usaha di mana belum ada per kliennya dan terjadi penambahan dari schedule PL3 juga dari schedule beban operasional sebesar 22.3.167 sehingga didapatkan per audit sebesar 22.3.167. Kemudian terkait dengan beban sewa. Beban sewa ini terdapat per klien yang diketahui di soal sebesar 54.018.700 dan tidak ada koreksi ataupun penambahan sehingga per ini Ya, mohon salah maaf ya. ini yang per auditnya Disesuaikan aja yang per auditnya. Ya. Yang G27 belum disesuaikan. diganti lagi. Ya, langsung dibantu sesuaikan aja tuh yang asrot. Iya. Itu kan hasil selisihnya kan yang 32 juta ya. Iya, Bu. Kok belum berubah ya? Rizka ya asrotnya ya? Mana Bu tadi? Itu mungkin enable kontennya diklik dulu tuh yang atas. Di security warning. Ayo, gimana? Bisa dipercepat? Hang ya? Oke.
Baik, sehingga didapatkan hasil laba kena pajak dengan menjumlahkan dari perbedaan permanen dengan perbedaan sementara sebesar 8.404.561.905. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizka. Sebelumnya izin off cam, Bu, karena tadi sempat keluar gitu. Baik, itu coba tolong dibalik lagi laba kena pajaknya 8 miliar. Oh, karena di atasnya beda ya. Laba sebelum pajak per auditnya beda sama saya, makanya itu. Oke, baik. Silakan dilanjut. Ini PPh-nya harusnya kan karena ceritanya tahun 2018 masih pakai tarif yang lama ya, tapi nggak apa-apa. Saya lihat kemarin ada yang pakai 22%. Ini sekalian dirubah ya, Bu, biar sama ditambah tadi 4,5 juta ya, Bu. Iya, betul. Tambah row aja kali, atau ya udah gitu deh. Ya, 66465. Berdasarkan catatan klien, total pajak penghasilannya sekian, kemudian pajak dibayar di mukanya sekian, sehingga hutang pajaknya 580 juta. Lalu berdasarkan per auditnya, diketahui bahwa penjualan bruto per audit 31 Desember 42.736.834 dari schedule A3. Lalu berdasarkan peraturan pajak badan di PPh pasal 31E bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto hingga 50 miliar menerima fasilitas yaitu pengurangan tarif senilai 50% dari tarif yang tercantum di pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A yang dibebankan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto hingga 4,8 miliar. Jadi batasan untuk mendapatkan fasilitas pengurangannya itu ketika penghasilan brutonya maksimal 50 miliar sehingga PT Sugus mendapatkan fasilitas tersebut. Lalu kita hitung PKP dari yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas. Untuk yang mendapatkan fasilitas berarti peredaran 4,8 miliar karena aturannya yang mendapat fasilitas itu sampai penghasilan 4,8 miliar. Lalu dibagi dengan penjualan brutonya dan dikali dengan laba kena pajaknya, yaitu 8 miliar sekian. Sehingga didapatkan 944.466. Lalu untuk sisanya yang tanpa penghasilan berarti laba kena pajaknya tadi dikurangi dengan PKP dari bagian bruto yang mendapatkan fasilitas. Sehingga didapatkan 7 miliar sekian. Kemudian kita hitung PPh terutang pasal 31E. Untuk mendapatkan untuk PPh terutang dengan fasilitas tadi kan dapatkan pengurangan tarif hingga 50%. Dan untuk tarifnya kita ini kan kalau misalnya pakai lama 25%. Tapi kalau baru 22%, kita asumsikan bisa pakai yang baru sehingga 22% dikali 50% dikali dari BKP yang memperoleh fasilitas. Kemudian untuk PPh terutang tapi ini ya maksud saya nanti kalau misalkan di ujian ada keluar yang apa-apa ditulis ya asumsi pakai apa. Cuman kalau di sini harusnya karena dia bicaranya di tahun 2018, menurut saya sih lebih tepatnya pakai yang ini ya, tarif yang masih lama ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kan tinggal diganti rumusnya udah langsung berubah kan ya, nggak masalah. Nah, nanti kalau buat ujian di ini ya tuliskan asumsinya ya. Ya Bu, siap. Ya, silakan. Lalu untuk PPh terutang tanpa fasilitas berarti tarifnya normal, jadi tarif dikali PKP, sehingga didapatkan
1.642.211, sehingga jumlahnya 1,7 miliar. 102.332 ini menurut audit, sedangkan menurut klien kita ketahui di ini 1074877.892 didapatkan selisihnya sebesar 671.224.440 miliar. PPH terutang kurang catat karena kliennya mencatat terlalu kecil, sehingga kita mencatat jurnal koreksi, yaitu beban pajak penghasilan pada utang pajak sebesar pajak yang terutang tadi, yaitu 671 juta. Oke, ya baik. Makasih. Nah, itu nanti kan kalau lihat ke neraca saldo, akun-akunnya sudah detail ya. Mungkin itu didetailkan. Berarti tadi apa beban PPh 25 pada utang PPh 25 gitu ya. Biar nanti masukin ke akunnya juga lebih gampang. Terus kayaknya beban PPh 25 itu kan belum ada ya akunnya ya. Kalau lihat di neraca saldonya. Kalau saya nggak salah sih. Nah, itu nggak apa-apa, nanti bisa dimunculkan, dibuat sendiri gitu, akun baru. Oke, baik. Kayaknya sudah ya. Kurang lebih caranya sudah seperti ini, tapi mungkin kalau dengan saya perbedaannya di labanya itu tadi ya, yang katanya dari kelompok 5 ya. Oke, makasih. Tadi kelompok 6 berarti ya, tadi ya. Benar, Bu. Gimana? Iya, Bu, Iya, kelompok betul. 6. Oke, makasih kelompok 6 ya. Tadi catatan saya ya mungkin ada beberapa jurnal yang belum tadi ya belum terinsert gitu ya. Kemudian masih ada typo tadi ya, salah rumus yang di tabelnya. Ya, nah tadi ya tarif pajaknya kalau bisa menyesuaikan dengan tahun di mana kasusnya itu diceritakan gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Saya rasa secara flow-nya cara pengerjaannya sudah ya, sudah semua. Silakan kelompok 6 menyampaikan berarti kelompok 6 ini ya, penyusunan laba rugi ya, sama neraca ya. Silakan. Waktunya berarti sampai silakan, suaranya belum terdengar. Baik, izin Bu. Berarti kelompok kami melanjutkan yang kemarin ya Bu ya, yang jurnal modul 7 dan 8 penjelasannya. Oh, kayaknya ini aja di breakdown aja kan rugi laba dulu ya. Kalau yang ini analytical nggak usah lah ya. Rugi laba dulu, terutama tadi bisa mendapat laba itu dari mana gitu ya. Detailnya biar kita coba lihat satu-satu. Kalau yang analytical nggak usah ya. Analytical nggak usah. Intinya Baik, kan Bu. ini sudah terakhir ya. Pare kan harusnya sudah terposting semua disesuaikan semua gitu ya, mengupdate apa yang ada di neraca saldo, kemudian dari neraca saldo udah bisa disusun rugi laba dan balance sheet-nya neracanya gitu. Silakan. Baik, Bu. Minta tolong ke sheet yang gabungan jurnal baru itu. Ya, baik. Coba ke bawah bagian laba ruginya.
digeser ke kiri aja dulu biar agak kelihatan judulnya. Agak ke bawah lagi. Nah itu. Baik, izin untuk mempresentasikan bagian laba rugi. Jadi kemarin kelompok kami coba pakai template yang Ibu share itu di yang bagian modul 7 dan 8 yang kemarin itu kan ada template laba ruginya. Jadi kami masukkan angka-angkanya ini sudah sesuai dengan yang ada di buku 1 ya. Jadi setelah Ini itu yang kami menurut klien maksudnya. Ini yang menurut klien ya? iya Bu, benar. Yang menurut klien. Nah, setelah itu kami tinggal membuat simulasi dari seluruh jurnal koreksi yang telah dibuat, yaitu yang kredit kami masukkan ke kredit dan yang debit kami masukkan ke debit penyesuaiannya. Boleh dilihat di kolom F sama G ya. Coba geser ke kanan sedikit. Tapi hati-hati kalau ada akun-akun beban atau pendapatan yang dulu belum ada ya. Yang dulu belum ada, kemudian harus ditambahkan gitu. Iya, Bu. Sepertinya ini masih kurang ya presentasinya. Apa boleh coba saya yang share screen? Izin apakah sudah terlihat, Bu dan rekan-rekan? Ya, sudah. Baik, jadi kemarin itu kita udah mendapatkan jurnal koreksinya. Untuk penjualan itu ada 30 juta di debit dan ada 160 juta di kredit, sehingga menghasilkan penjualannya yaitu sebesar 42 juta sekian, yang lalu retur penjualan tidak ada koreksi. Berikutnya penjualan netonya kita penjualannya kita kurangkan dengan retur penjualan menghasilkan penjualan neto. Berikutnya akun persediaan awal. Persediaan awal tidak ada koreksi. Berikutnya adalah pembelian. Pembelian juga tidak ada koreksi. Berikutnya adalah retur pembelian. Retur pembelian juga tidak ada koreksi. Persediaan akhir tidak ada koreksi sehingga menghasilkan nilai yang sama dengan yang dimiliki oleh klien. Berikutnya upah langsung ada koreksi di debit sebesar 15 juta. Berikutnya adalah beban produksi tak langsung ada koreksi sebesar 12.350. Berikutnya bensin. Kok untuk persediaan masa nggak ada koreksi ya? Oh, persediaan awal. Iya ya. Sebentar. Persediaan awal pembelian. Ya. Persediaan awal nggak ada koreksi, pembelian nggak ada koreksi ya. Retur nggak ada. Persediaan akhir ya. Oke. Ya, silakan Aksa dilanjut. Baik, Bu. Berikutnya HPP-nya kita dapat 33 miliar.
243.547.959 dan laba brutonya kita kurangkan dari yang tadi 42 miliar dikurang dengan 33 miliar menghasilkan 9 miliar. Berikutnya di beban usaha kita ada koreksi. Sebentar. Ya, Bu. Coba kita lihat dulu yang ini HPP dulu ya. Coba biar kelihatan semua dari atas. Oke, udah stop di situ ya. Oke, persediaan awal, kemudian pembelian, retur, persediaan akhir. Persediaan akhir tuh ada 2726. Persediaan akhir itu di saya berubah ya. Bukan 2726 lagi nih. Sebentar, 605. Persediaan akhir. 434. Jadi persediaan akhir itu melihat dari akun di neraca, ya kan? Di neraca itu kan ada akun barang jadi, barang dalam proses, gitu ya? Ya, Bu. Yang nomor 106/01. Nah, itu kan dalam kemarin di modul 3 ya, terutama ya. Di modul 3 itu kan sudah banyak adjustment kan atas baik itu barang jadi, WIP, kalau saya WIP kemarin yang upah buruh saya masukin ke WIP ya. Bahan baku juga kan ada penyesuaian ya. Ya, Bu. Bahan penolong. Nah, jadi dari adjustment itu kan dapat saldo menurut per audit ya. Kayaknya di kolom H itu saldo per auditnya ya, kalau nggak salah. 1762, 171, 305 gitu ya. 527, 126, ya Ya, yang Bu. itu. Itu yang kamu masukkan di persediaan akhir gitu. Di total aja karena tadi di template kamu persediaan akhir kan jadi 1. Kemudian ini ya, kemarin ada kalau saya di modul 3 kemarin ya, agak balik sedikit ya, modul 3 kemarin itu kan ada ini ya, ada koreksi atas pembayaran upah buruh. Jadi ada buruh ternyata belum di modul 3 itu kemarin apa sih? Sebentar, modul 3. Nah, halaman 91 dia kan udah batch produksi ya. Batch produksi itu berarti kan udah lagi jalan nih produksinya ya. Ternyata kurang pembebanan upah buruh selama 4 hari sebanyak 15 juta. Ini bisa juga karena dia sudah masuk produksi dan upah buruh itu masuk ini ya, kos kan, perhitungan kos. Jadi kalau mau langsung dimasukkan ke WIP itu boleh ya. WIP pada hutang yang masih harus dibayar. Kalau kemarin Aksa masukin 15 juta, mungkin kemarin apa ya, kalau kita sempat, mungkin sebelumnya kita bukan ke WIP, tapi ke beban dan apa gitu ya. Cuman karena dia terkait langsung dengan kegiatan produksi, menurut saya ini bisa masuk ke WIP. Upah Baik, langsung Bu. ya kemarin ya. Oke. Upah langsung. Kalau upah langsung, ya sebenarnya sih ujung-ujungnya sama sih ya. Ketika ngitung COGS kan masuk juga ya. Oke, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah dirubah. Cuma nanti persediaan akhirnya jadi agak berbeda ya. Mungkin biar sama dimasukkan ke ini aja, ke WIP ya. Yang 15 itu. Yang 15 juta. Ya, itu ditambah 15 juta. Jangan lupa dihapus yang tadi ya. Nah, jadi persediaan akhirnya jadi berapa tuh? 2.721.278.700, Bu. Iya, oke, betul. Nah, itu kalau lihat di CALK kayaknya udah dikasih petunjuk juga tuh ya. Halaman modul 2 halaman 151. Nah, kan udah dia kasih tuh persediaan 2.721.278.700. Oke. Jadi seperti itu aja ya. Silakan dilanjut.
Baik Bu, terima kasih atas Nah, koreksinya. yang upah langsung Eh, dihapus tuh, nanti double tuh. Yang upah langsung 15 tuh dihapus deh. Oh ya Bu. Nanti berdouble-double. Berikutnya upah langsung karena tadi diganti ke WIP jadi dihapus, tidak ada koreksi. Berikutnya beban produksi tak langsungnya ada koreksi sebesar 12.350 sehingga nilainya menjadi 12.350. Bensin dan pelumas tidak ada koreksi. Listrik, air, dan telepon juga tidak ada koreksi. Penyusutan tidak ada koreksi. Perbaikan dan pemeliharaan tidak ada koreksi. Asuransi Penyusutan? tidak ada koreksi. Penyusutan kok nggak ada Iya, Bu. koreksi? Penyusutan itu ada ya, sebentar. Terus beban produksi tak langsung itu kemarin ada beberapa yang saya ini kan 536, sebentar, 536. Ini yang dari modul 3 dan modul 5 kan saya udah kasih, oh kemarin modul 7 ya. Jadi yang saya bilang ini masuk modul 3 itu terkait beban produksi tak langsung masuk ke FOH itu yang ini loh, yang ada bahan baku dicuri gitu. Bahan baku dicuri itu langsung jurnalnya beban produksi tidak langsung FOH ke persediaan bahan baku 1.350. Kemudian ada yang bahan penolong hilang ya, kalau nggak salah, apa rusak ya. Itu juga masuk langsung ke beban produksi tidak langsung. Terus dari modul 5, jadi ada 1.350. Coba lihat di modul 3. Modul 3 mana? Modul 3 yang 1.350. Nah, kan beban produksi tak langsung itu. Iya Bu, FOH. kelompok kami masukinnya ke di bawahnya lagi Bu, Mana coba? di beban usaha Bu. Kok mana? Di sebelah mana? Ini Bu. Penyusutan. News. Bukan penyusutan dong. Beban kan? Oh iya, Beban tak langsung. Ayo, udah dimasukin belum? ada kemarin Bu, dimasukin. Nah, sebenarnya ini saran saya, tapi kalian kalau ujian kan nggak mungkin dapat soal yang kompleks ya. Maksudnya sebenarnya ini bisa detail gitu per transaksi ya, jangan digabung. Jadi kayak bingung. Oke, kalau saya sih itu ya, jadi yang modul 3 terkait barang-barang yang dicuri, kemudian ada yang rusak, itu bahan penolong rusak, itu beban produksi tidak langsung. Kemudian kalau dari modul 5-nya, kan kemarin udah sempat saya sampaikan ya, untuk bangunan, peralatan kantor, persediaan, itu ketika nyatet asuransinya itu masuk beban produksi tidak langsung. Ketika mau membebankan porsi beban asuransi di tahun berjalan pada prepaid insurance, itu masuknya ke sebenarnya dia ada asuransi juga sih. Ya sepanjang dia tetap ada ya masuk di beban ya, kan ujung-ujungnya akan sama tuh perhitungannya. Terus kalau yang dari modul 5 yang ada pembebanan asuransi, itu masuk di mana? Asuransi kali ya? Iya Bu, Tapi nggak asuransi. ada tuh. Tapi asuransinya yang ke ini, ke HPP, bukan di beban usaha.
Kemarin udah disampaikan ya. Untuk yang biaya-biaya asuransi untuk yang apa? Gedung, terus peralatan kantor dan persediaan. Itu masuk ke beban produksi tidak langsung atau asuransi, intinya yang masih untuk perhitungan HPP. Penyusutan 209. Kalau penyusutan yang 209 itu, oke, ya nggak apa-apa. Itu kan udah tadi ya, yang untuk masalah bahan baku yang hilang 12.350. Kemudian kan ada, kalau saya ada yang ini, dari modul 5 yang terkait premi asuransi itu kalau di kelompok 6 di sebelah mana? Di akun apa masukannya? Dari modul 5. $19.300 ya. Nah, 19.300 itu kan atas 4 barang ya. Kemarin kan kayak saya bilang kalau yang untuk kendaraan itu masuknya ke operasional, yang 3 lagi yang gedung, kemudian persediaan sama peralatan perabot kantor itu yang untuk produksi gitu kan. Oke, kalau ini jadi 1. Berarti kalau ini kemana masuknya? Kalau dijadikan 1, jatuhnya ke pas dilaba rugi ke asuransi yang mana? Asuransi yang beban usaha, Bu. Oh, di situ semua. Oke. Ya udah, ujung-ujungnya sih akan sama ya. Cuman sebenarnya sih kalau mau lebih detailnya seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kan udah ya. Yang 12.350 tadi di tempat lain dikeluarkan ya, nanti double. Takutnya lupa. Baik, Ada di mana dia sebelumnya. Ini kan cuma menggeser-geser akun aja ya, nggak apa-apa lah. Jangan lupa yang tadi dikeluarkan, terus bisa lanjut. Dihapus baik. kalau jangan sampai double. Kemudian apa? Bensin dan pelumas. Listrik, air. Nah, penyusutan. Nah, ini kalau saya penyusutan emang nggak ada koreksi ya. Kalau penyusutan ini saya adalah penyusutan yang dari modul 7. Modul 7 itu penyusutan yang ini ya, ketika kayaknya yang paling akhir kan ada mengoreksi mengoreksi pencatatan depresiasi pada tahun berjalan. Kalau di sini masuk ke mana? Kalau kelompok 6. Jadi ada penyusutan bangunan 67.250, penyusutan kendaraan 168.181 dan sebagainya. Yang ini ya, Bu. Ya. Udah 20 menit ya. Baik. Kalau bagian itu kan kelompok kami masukkan ke beban usaha semua, Bu.
Oke, penyusutan itu di oh ya. Nah, itu juga sama sih harusnya kalau yang untuk bangunan peralatan itu masuk ke COGS, kalau itu beban usaha. Yang apa-apa? Intinya sama-sama di beban ya. Oke. Terus lanjut. Baik, jadi Piutang tadi tak tertagih. Ya, silakan. ya Bu, jadi yang HPP-nya tadi kami dapat 33 miliar 233.807.959 dikurangkan dengan penjualannya tadi sehingga menghasilkan laba brutonya 9.503.503 juta 26.041 rupiah. Berikutnya gaji kami dapat penyesuaian yaitu di debitnya 19.877.000 dan di kreditnya 8.640.000 sehingga menghasilkan saldo 1.052.311.000. Berikutnya ada beban kesejahteraan karyawan, ada koreksi sebesar 90 juta sehingga saldonya menjadi 444.351.000. Berikutnya beban administrasi. Beban administrasi ini ada koreksi sebesar 48.000 Yang sehingga dari mana ya? saldonya Beban administrasi yang dari mana ya? Dari modul berapa ya? dari modul 4 Bu, bagian rekonsiliasi fiskal Bu. Yang Bank CAB 25.000 dan Bank Lopo 23.000 Bu. Oh iya ya. Oke. Saya masuk mana itu ya? Ya, silakan lanjut. Baik, berikutnya beban promosi tidak ada koreksi. Beban perjalanan dinas ada koreksi sebesar 100.000 di debit dan 60 juta di kredit sehingga saldonya 188.052.400 rupiah. Berikutnya beban bensin tidak ada koreksi, jasa profesional tidak ada koreksi, asuransi kami ada koreksi di debit sebesar 19.300.000 sehingga saldonya 39.300.000. Berikutnya jamuan dan representasi ada koreksi sebesar 20 juta sehingga saldonya menjadi 61.965.000. Berikutnya sumbangan tidak ada koreksi, perlengkapan kantor tidak ada koreksi, telepon, fax, pos tidak ada koreksi, beban pajak Kalau ada perlengkapan koreksi. kantor yang itu tadi saya yang ngasih handphone ke relasi itu kan mengurangi perlengkapan kantor ya. Yang 4.500.000 tadi yang menurut saya harusnya jadi representasi apa sih namanya? Jamuan dan representasi pada perlengkapan kantor. Itu modul 8 ya? Oh iya Bu. Iya, kurang berarti. Oke, itu terus promosi kan ada tuh yang memberikan promosi dengan cuma-cuma tuh 15.910 tadi. Tadi di situ nggak ada ya, promosi nggak ada koreksi ya. Ada harusnya ada Ya, tuh Bu. kan kemarin. Itu di promosi kan. Di modul Modul 3 ya Bu. ya Itu kami masukin ke beban beban lain-lain Bu. promosi. Oh, itu beban Berarti lain-lain. Oke, ya nggak baik, apa-apa. Bu. Yang penting udah masuk beban ya. Dan yang tadi Ya, Bu. itu yang peralatan kantor kan berarti kurang. Ya Bu.
Oke, nggak apa-apa, lanjut aja. Yang penting udah masuk semua beban ke ini ya, akun-akun bebannya ya. Ya, Bu. Berikutnya beban pajak ada 400.000. Terus beban listrik dan air tidak ada koreksi. Penyusutan kami ada koreksi Rp22.003.167. Terus di kreditnya ada Rp250.920.800, sehingga saldonya menjadi Rp125.774.167. Berikutnya beban sewa ada koreksi di debit sebesar 26 juta sehingga Piutang tak saldonya tertagih, 26 bukan juta. sewa. Piutang tak Oh tertagih. iya, piutang tak tertagih. Eh, Berarti yang berikutnya adalah sewa. Saldo awalnya 20 juta. Ada koreksi sebesar 6.666.667 sehingga saldonya 26.666.667. Berikutnya amortisasi tidak ada koreksi, dan beban lain-lain ada koreksi di debit sebesar 180.410.000 dan di kreditnya 29.767.000 sehingga saldo akhirnya sebesar 170.520.545 sehingga total beban usahanya adalah 2.661.671.288 dan laba usahanya menjadi kita kurangkan dari laba bruto dengan beban usaha menjadi 6.841.354.753 dan berikutnya bagian pendapatan dan beban lain-lain. Yang pertama itu ada laba aset tetap, laba atau ruginya. Di sini ada koreksi di debit sebesar 5.229.000. Jadi saldo akhirnya sebesar 2.529.000. Sedangkan rugi valuta asingnya tidak ada koreksi dan pendapatan bunganya ada koreksi di kredit sebesar 231.726 dan menghasilkan saldo akhir sebesar 9.924.491 rupiah. Ya, sebentar, Aksa, sebentar. Itu yang rugi valuta asing di modul 2 bukannya ada ya? Di modul 2 rugi valuta asing ini loh yang dia kan punya piutang ke buyer luar negeri, Forbox sama Royal. Forbox sama Royal itu terus di akhir periode kan ada penyesuaian kurs ya. Ini kayaknya kurang ini. Jadi piutang usahanya ke Forbox nambah 210 juta, piutang usaha ke Royal nambah 418 juta ya. Pada untung rugi penyesuaian kurs gitu. Itu berarti belum ya? Belum, Bu. Berarti kalau dilihat, tapi ini kita modul 2, piutang kan nggak akan masuk lagi ya di ujian. Ya, jadi itu dia ada di debit itu, di kredit sih. Di kreditnya, dari yang laba rugi valuta asing itu 628 juta, itu dari modul 2. Sama yang dari modul 4 yang tadi baru saya sampaikan itu ya, yang 5 juta. Itu pada, tapi kan kamu biar balance ya di sininya ya. Yang 628 itu pada yang itu pada ini, pada piutang. Yang 628 itu debitnya, kamu tambahin piutangnya Forbox sama piutangnya Royal. Nah, kalau di situ jadi 1, berarti piutang mana? Piutang usaha ya. Berarti ditambah 628 juta. Terus yang tadi satu lagi itu yang 5 juta ya. 5 juta itu tadi apa?
412. Debitnya itu di ini. Oh, itu menambah di bawah investasi pada saham. Kan ada investasi pada saham di neraca. Investasi pada saham. Atas lagi ya. Lancar dia kan, dilancar. Investasi pada saham. Nah, itu dikasih satu row lagi fair value adjustment yang saya tadi bilang. Tambahin satu row, yaitu fair value adjustment. Dia kredit 500.000 tadi kan. Tadi investasi pada sahamnya emang ada 22.500.000 itu dari mana ya? $22.500.000 investasi pada saham. Dari modul 6, Bu. Pembayaran di muka. Aktiva lain-lain, pembayaran di muka, modul 6. Modul 6. Modul 6 aset lain-lain pada investasi. Nah, ini investasinya bukan kan 22.500.000 ya. 62 sebentar. 62. Itu bukan investasi pada saham itu. Itu investment yang di ini di 111/00 di bawah fed in, di bawah pajak masukan. Nah, di situ dia yang 22.500 kreditnya. Apa kemarin bedanya kalau yang atas itu kan lancar ya, kalau yang ini kan pas ngomongin modul 6 ya. Nah, modul 6 itu kan bicaranya saldo investmentnya yang awalnya 42.500.000 gitu. Oke. Ya, bisa lanjut. Baik, Bu. Berikutnya di berbunga koreksi sebesar 9.327.000 sehingga saldo akhirnya 2.019.934.415. Beban lain-lain ini tidak ada koreksi sehingga beban lain-lain netonya adalah sebesar 1.596.035.524. Laba sebelum PPh-nya kita kurangkan dari laba usaha dikurang dengan beban lain-lain neto sehingga menghasilkan saldo 5.245.319.229 dan beban pajak PPh-nya tidak ada koreksi sehingga laba bersihnya sebesar 4 beban miliar. Pajak PPh kan kamu harus hitung dulu dong. Itu yang dihitung sendiri. Yang dihitung pakai cara yang tadi kelompok 5 ya. Itu. Dari rekonsiliasi fiskal itu ya, Bu? Iya, maksudnya enggak ngitung ini kan berarti kamu udah dapat laba sebelum pajaknya kan 5.245 ya menurut kelompok 6. Nah, dari situ dihitung beban pajak seperti yang dipresentasikan kelompok 5 tadi itu berapa jadi beban pajaknya. Tadi berapa tuh kelompok? Tapi kan siapa tahu ini labanya beda ya dengan yang karena udah dirubah-rubah ya. Nah, dari situ dihitung lagi seperti yang tadi kan. Tadi kan dia pakai tarif 22%, kalau saya bilang 2018 25%. Baru dimasukkan berapa real perhitungan auditor atas beban pajak. Nah, coba ya udahlah pakai aja yang sudah pernah dihitung.
Jadi jangan memasukkan yang angka klien lagi. Berapa tuh? 1191. Kelompok kami dapatnya segini Bu, 1.191.575.254. Oke, yang penting ini ya caranya sudah benar ya, seperti cara yang kelompok 5 tadi. Oke, kayaknya ini sudah, intinya angkanya mungkin nggak sama juga dengan saya ya, tapi secara garis besar ini apa akun-akunnya juga kan ada yang agak berbeda ya. Kalau dari sini neracanya balance atau gimana? Ikut berubah nggak ketika tadi di utak-atik, apa nggak otomatis berubah? Seharusnya otomatis Ibu. Berarti Sebelum di utak-atik balance nggak? sebelum di otak-atik nggak balance Bu neracanya. Ada selisih 53 juta di bagian bagian liabilitasnya Bu sama ekuitasnya. Iya, iya. Karena banyak itu ya, banyak apa? Kayak soalnya juga ada yang typo dan sebagainya ya. Seperti yang tadi tuh yang kemarin kesejahteraan karyawan, ternyata kalau mau kita bebankan ke bank semua jadi minus gitu, akhirnya jadi buyar. Ya nggak apa-apa, yang penting jadi sebenarnya memang dari awal kertas kerjanya enaknya ya satu kayak gini ya. Jadi kita udah istilahnya utak-atiknya tuh langsung di satu sheet ini gitu ya. Tapi kan kalau ujian kayaknya nggak akan sekompleks ini, jadi nggak perlu terlalu khawatir ya hitungannya nggak, atau apa cakupan soalnya nggak akan sekompleks ini. Oke, baik. Jadi rekonsiliasi fiskal sudah sampai hitung PPH, kemudian ini sampai nyusun lagi hasil adjustment auditor, menyusun lagi laporan keuangan ya. Oke, baik. Terima kasih, Aksa. Mungkin sampai situ aja ya. Saya rasa kan semua juga sudah sampai tahap ini nih. Cuman kesulitannya memang karena ada dari saya juga sering ada ini ya, ada update-update gitu ya. Mungkin belum sempat di-update semua sehingga ada yang terlewat atau apa, jadi nggak ada kesulitan untuk balance juga ya. Baik, mungkin sampai sini ya. Makasih kelompok 6. Sebelum ini tinggal 60 menit ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin terkait ininya aja ya. Jadi angkanya tidak perlu sama, tapi minimal jangan sampai ada transaksi yang tidak, istilahnya yang terlewat sih sebenarnya ya. Atau mungkin benar-benar salah konsep gitu. Kalau tadi kan hanya beda pembebanan akun aja, misalkan saya pakai beban promosi, dari kelompok 6 pakai beban lain-lain. Sebenarnya kan ketika ujung-ujungnya mau menghitung berapa laba kena pajaknya kan nggak masalah ya. Gitu. Dan pas rekonsiliasi tadi apa-apa saja yang harus dikoreksi ya, baik itu koreksi positif, artinya menambahkan lagi ke laba, koreksi negatif. Ini kan tidak sekompleks juga dan data-datanya juga tidak sebanyak kalau kalian belajar di pajak ya. Jadi memang informasinya juga cukup terbatas nih untuk mengidentifikasi expense apa sih yang sebenarnya boleh ditambahkan atau enggak. Tapi minimal tadi ada seperti pajak penghasilan ya, kalau memang itu udah masuk ke beban gaji itu dikeluarkan, kemudian jelas-jelas kalau memang katanya beban yang tidak terkait dengan upaya untuk menghasilkan pendapatan oleh si badan ya, itu juga tidak boleh masuk. Untuk perhitungan PPh-nya saya rasa sudah pada bisa semua. Mungkin kita mau
atau ya 2 soal waktunya cukup nggak ya? Saya coba. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau kita bisa langsung melihat ininya, soalnya. Saya share di chat sini ya. Ya, silakan. Karena waktunya tinggal 1 SKS, apakah soal yang dikerjakan tetap 2 soal ya, Bu? Jadi maunya gimana? 1 aja? 1, tapi kalau yang susah gimana? Ya, sebentar kita lihat dulu nih. Ya, 1 aja ya. Ica memang paling ahli nih. Kalau gini. Sebentar nih, karena 1 jadi lumayan pada santai nih. 1 tapi yang 2 soalnya lagi ini ya, dikumpulkan pekan depan. Ada capek semua ya. Sebentar nih ya. Saya lihat dulu mana yang lebih susah. Jadi yang nomor kasus 1 itu yang jelas tidak dikerjakan sebagai kuis ya. Ya kalian bisa pilih deh mau kasus 2 atau kasus 3. Silakan kerjakan salah satu aja. Kasus 2 kas, kasus 3 aset tetap. Gitu ya. Oke, baik. Saya tetap standby. Kita tapi jangan keluar Zoom ya. Silakan kameranya di off kan nggak apa-apa, tapi tetap di Zoom gitu sampai 1 SKS ke depan. Baik, silakan bisa mulai dikerjakan ya. Ini mengerjakannya tulis tangan ya, seperti biasa kalau UAS. Ya, bisa dimulai ya, silakan.